Dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih, wa haitsu dhaharal kuffar fa innama dzalika lidzunubil muslimin allati aujabat naqsa imanihim. Ketika orang-orang kafir itu menang, ketika orang-orang kafir itu lebih tinggi, lebih kuat daripada umat Islam, maka itu hanyalah karena dosa-dosa kaum muslimin yang telah menyebabkan iman mereka melemah. Setiap dosa melemahkan iman kita, bahkan bisa sampai menghilangkan iman kalau dosanya kesyirikan dan kekafiran. Lalu solusinya bagaimana? Summa idza tabu bitakmili imanihim nasarahumullah. Apabila umat Islam bertobat dengan kembali menyempurnakan iman mereka, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dalam surat Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu lemah dan jangan pula kamu bersedih, kata Allah, karena kamulah orang-orang yang lebih tinggi. Maksudnya karena mendapatkan pertolongan Allah. In kuntum mu'minin, apabila kamu orang-orang yang beriman. Ini janji Allah, kita akan ditinggikan, dimuliakan apabila kita menyempurnakan keimanan kita. Dan juga Allah ingatkan di surat Ali Imran ayat 165, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Mengapakah ketika kamu ditimpa musibah, yaitu di perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh, yaitu di perang Badar, namun kamu berkata ketika di perang Uhud, anna hadza, apa sebab kekalahan ini? Kul, katakan, kata Allah, huwa min indi anfusikum, penyebab kekalahan kalian adalah karena kesalahan kalian sendiri, penyelisihan kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tentunya para sahabat, mereka adalah orang-orang yang segera bertobat, sehingga di peperangan-peperangan berikutnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat sekalipun, Allah Subhanahu wa taala terus memenangkan para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam memetik pelajaran. Maka hendaklah kita meneladani mereka. Jadi jemaah sekalian, tidak ada jalan lain untuk mengembalikan umat ini kepada kejayaan kecuali kembali kepada agama kita sendiri, agama Islam. Untuk meraih pertolongan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian, kelemahan kalian, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan tentunya Islam yang dimaksudkan adalah Islam yang asli, bukan yang sudah dimodifikasi, yang sudah ditambah-tambah dan dikurang-kurangi, tapi Islam yang asli, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, kembali kepada sunnah, kembali kepada manhaj salaf, manhaj generasi para sahabat, itulah satu-satunya jalan menuju kejayaan umat. Tidak ada yang lain. Ini dalil-dalil yang berbicara. Dan ketahuilah, kunci utama untuk kembali kepada agama ini adalah kembali kepada tauhid dan sunnah, atau dengan kata lain, iman dan amal soleh. Sebagaimana janji Allah di surat An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janji Allah? Disebutkan dalam ayat ini 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Sungguh benar-benar Allah akan kuatkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Artinya, mereka bukan hanya punya kekuasaan, mereka bisa menegakkan syariat. Berapa banyak yang punya kuasa tapi dia lemah, tidak bisa menegakkan syariat. Bahkan dia takut menegakkan syariat, takut didemo, takut dilengsarkan, karena Allah tidak berikan pertolongan kepadanya. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa.
Inilah jalan menuju kejayaan suatu negeri dengan iman dan amal soleh. Kemudian perhatikan lanjutan ayat jemaah sekalian. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah hanya kepadaku, tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Oleh karena itu, puncak keimanan adalah tauhid. Keimanan yang paling mendasar adalah tauhid. Sedangkan amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dia langkah praktisnya untuk kembali kepada agama, kembali kepada tauhid dan sunnah. Inilah dua pondasi agama yang terkandung di dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.